Assalamualaikum, apa kabar pelajar di seluruh Nusantara? Sehat dan selalu semangat ya pastinya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Saya Aisyah Umulabik. Gerak dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Gerak adalah perubahan posisi. Gerak itu relatif, jadi kita harus menetapkan titik acuannya. Misalnya begini, Andi pergi ke sekolah naik becak. Jika titik acuannya adalah rumah, maka Andi dapat dikatakan bergerak karena posisinya berubah semula di rumah, berpindah di sekolah. Namun, jika titik acuannya adalah becak, maka dapat dikatakan bahwa Andi tidak bergerak karena dia hanya duduk di becak tersebut. Begitu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari tentang gerak kali ini? Berdasarkan lintasannya, gerak yang akan kita pelajari nanti adalah gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Gerak lurus ada apa aja? Gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Oke, kita mulai dari gerak lurus ya. Besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak lurus? Ada jarak dan perpindahan. Satuannya sama-sama meter. Tapi bedanya, untuk jarak adalah besaran skalar, perpindahan adalah besaran vektor. Jadi, jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh. Kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan. Ini ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir. Jadi, untuk perpindahan itu tidak menghiraukan panjang lintasannya berapa, tapi dari posisi awal dan posisi akhir berubahnya seberapa, berpindahnya sejauh mana, begitu. Contohnya begini, pembalap motor melintasi sirkuit satu putaran. Jika panjang lintasan tersebut 4,12 kilo, jaraknya berapa, perpindahannya berapa. Mari kita bedakan antara jarak dan perpindahan. Misalnya di posisi ini adalah posisi awal, begitu. Lintasannya 4,12 km. Berarti jaraknya berapa yang dia tempuh? Jaraknya yang ditempuh berarti ya satu lintasan ini 4,12 km. Untuk perpindahannya, dia posisi awal di sini. Ini posisi awal. Ini posisi akhir. Jadi perpindahannya berapa? 0. Kan posisi awal perubahan kedudukannya di mana? Posisi awal di sini, posisi akhir di situ. Sama. Posisi awal di sini, posisi akhir di sini. Berarti nggak berpindah ya, perpindahannya 0. Begitu. Kelajuan dan kecepatan. Satuannya sama-sama meter per detik. Satuannya sama-sama meter per detik. Bedanya apa? Kalau kelajuan ini adalah besaran skalar, kalau kecepatan adalah besaran vektor. Jadi punya arah. Alat ukur kelajuan yang sering kita jumpai adalah speedometer di kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil. Nah, itu hanya mengukur angkanya aja. Jadi misalnya 40 km per jam, itu kan angka saja ya. Tapi kalau kecepatan itu ada arahnya. Misalnya mobil melaju 40 km per jam ke arah utara. Nah, itu berarti kecepatan karena ada arahnya begitu. Untuk menghitung kelajuan atau kecepatan rata-rata, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membagi jarak tempuh atau perpindahan dengan selang waktu. Kalau dirumuskan, V ini adalah kecepatan, adalah delta X dibagi delta T. Delta ini perubahan ya. Jadi posisi akhir itu X0, posisi akhir ini X, posisi awalnya adalah X0. T ini adalah waktu akhir, waktu awal gitu. V ini tadi apa? Kecepatan ya. Atau kelajuan. Satuannya apa? Meter per detik.
Nah, delta X ini, delta ini dibaca delta. Delta adalah perubahan. X di sini adalah posisi, jadi delta X adalah perubahan posisi. 0 ini adalah awal ya, yang nggak ada angkanya, yang posisi akhir, gitu. X adalah posisi. Satuannya nanti meter. Kemudian ada besaran apa lagi? Percepatan. Jadi misalnya kita naik motor, kan nggak selamanya kecepatannya sama ya. Kadang ngegas, jadi lebih kenceng, kadang ngerem. Jadi kecepatannya berubah. Nah, perubahan kecepatan itu adalah percepatan namanya. Dan percepatan ini adalah besaran vektor. Kita dapat menghitung percepatan dengan cara membagi kecepatan dengan selang waktu. Jadi, A ini adalah simbol dari percepatan. A ini adalah simbol dari percepatan. Percepatan. Satuannya apa? Meter per detik pangkat 2. Meter per detik pangkat 2. Jelas ya? Kita lanjut ke gerak lurus. Yang akan kita bahas pertama adalah GLB, yakni gerak lurus dengan kecepatan konstan. Jadi benda ini bergerak lurus, kecepatannya itu tetap konstan, tidak berubah. Di kehidupan sehari-hari, kenyataannya sulit sekali menemui yang demikian. Kita kan mesti merubah kecepatannya, kadang ngerem, kadang ngegas gitu. Nggak mungkin kecepatannya konstan 20 km per jam terus, paling bertahan beberapa saat aja. Nah, untuk gerak lurus beraturan, kalau misal kita buat grafik, ini ada grafik, kita beri di sumbu X dan Y-nya adalah di sumbu E kita waktu ya. Jadi ini satuannya detik. Untuk di sumbu Y adalah posisi. Ini grafik X versus T. Jadi yang kita baca adalah Y-nya dulu baru X-nya begitu. Misalnya pada detik pertama. Pada detik pertama berpindah sejauh 2 meter. Gitu. Kemudian pada detik kedua berpindah sejauh, ini tadi detik pertama 2 meter, detik kedua ya tambah 2 meter lagi gitu. Jadi 4. Nah, ini adalah, kita coba buat garis. Wah, ini adalah gradien namanya, kemiringan garis ini menyatakan kecepatan. Jadi, kemiringan grafik ini adalah kecepatan. Oke, kalau dirumuskan, V sama dengan delta X dibagi delta T. V ini adalah kecepatan. Delta X adalah perubahan posisi. Delta X ini perubahan posisi, ada di sumbu Y. Dan delta T adalah perubahan waktu di sumbu X. Kalau dihitung berapa? Jadi ini V-nya berapa kalau dihitung? X dibagi T. Ini X-nya 2 dibagi 1. T2 ya. V-nya ini X dibagi T. Jadi X-nya tadi 2, T-nya 1. 2 ini 2 meter, 1 detik. Untuk grafik kedua, ketika 1 meter juga, ketika dia berpindah sejauh 4 meter, waktunya 2 detik. Jadi ini 2 meter per detik gitu ya. Percepatannya gimana? 0. Oke. Misalnya kita buat grafik lagi. Di sumbu X ini adalah waktu. Satuannya detik. Di sumbu Y
adalah kecepatan, satuannya meter per detik, kita bacanya adalah grafik VT. Grafik VT. V versus T. Jadi yang dibaca adalah Y-nya dulu baru X gitu ya. Oke. Ini tadi kecepatannya berapa? Kita dapat kecepatannya 2 meter per detik. Nah, 2 meter per detik terus. Jadi ketika waktunya 1 detik, kecepatannya 2 meter per detik. Ketika waktunya 2 detik, begitu terus. Jadi kecepatannya sama. Nah, ketika kecepatannya sama, ada percepatan nggak? Nggak ada. Jadi percepatannya adalah 0. Oke, jelas ya. Kemudian, ini kan grafik ya. Di bawah grafik ini ada luasan. Ada luasan. Luasan grafik ini adalah posisi atau lintasan. Panjang lintasan. Dengan mengalihkan V dikalikan T. Jadi, V ini adalah kecepatannya berapa dikalikan T. Jadi, untuk menghitung luas di bawah grafik, tinggal ngitung biasa. Ini kan luasan di bawah grafik ini persegi panjang ya, sama aja kayak ngitung panjang kali lebar gitu aja. Jadi, V-nya ini sebagai lebar, V ada di sumbu Y. Jadi, ini V-nya berapa? 2 ya. Waktunya berapa? Tinggal waktunya sampai berapa. Tadi kan waktunya sampai di angka 2 detik. Berarti luas ini doang. 2 kali 2 sama dengan 4. Begitu. 4 meter. Jelas ya? Lanjut ke gerak lurus berubah beraturan GLBB. Jadi dia punya kecepatannya berubah, tapi berubahnya beraturan. Kita punya grafik. Kita buat grafik VT lagi. Jadi V ada di sumbu Y ya tadi ya. V-nya di sumbu Y. V di sumbu Y. Meter per detik. Di sumbu X tadi ada waktu. Satuannya detik. Oke. Misalnya, pada detik pertama, 1 detik, dia kecepatannya 1. Detik kedua, kecepatannya juga tambah 1 lagi, jadi 2 kecepatannya. Terus di detik ketiga, nambah 1 lagi, 3 gitu. Itu seterusnya. Kalau dibuat grafik, maksudnya kita tarik garis dari titik-titik itu, kita dapat gradien garis, gradien grafik. Nah, gradien ini menyatakan percepatan. Jadi kita bisa tuliskan bahwa percepatan adalah delta V, ya, Y dibagi X tadi ya. Y-nya adalah V ya. X-nya, sumbu X itu adalah T. Jadi, Y itu adalah gradien. Gradien dari grafik ini adalah percepatan. Y dibagi X. Begitu. Kalau suruh nyari V, V-nya gimana? Ya, dibalik aja. V kan ini di atas nih. V. Kita tandai ini V ya. V. Nah, A kali T. Kita kalikan silang. V sama dengan A kali T. Kalau misalnya ada kecepatan awal, bendanya tadinya nggak diam nih. Nah, berarti kita tambahi di sini. V0. V0 ditambah A kali T. Itu untuk V akhir. Begitu. Wah, ini nutupi ya. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjut dari grafik ini tadi. Sama aja, kan ada luasan di bawah grafik ini. Nah, luasan di bawah grafik ini juga lintasan yang ditempuh. X. V0T dikalikan setengah A kali T pangkat 2. Kita kasih keterangan, X ini adalah posisi atau panjang lintasan. Lintasan yang ditempuh
Satuannya apa? Meter. V0 ini adalah kecepatan awal. Satuannya meter per detik. T ini adalah waktu. Satuannya detik. A ini adalah percepatan. Satuannya apa percepatan sambil diingat? Meter per sekon pangkat 2. Oke, jelas ya. Contoh soal gerak lurus. Contoh yang pertama, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 10 meter per detik. Tiba-tiba mengerem secara mendadak. Setelah 4 detik, kendaraan tersebut berhenti. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh kendaraan tersebut. Tipsnya, untuk mengerjakan soal tentang gerak, kita sebaiknya membuat diagram. Jadi, pergerakannya itu seperti apa? Misalnya, saya punya mobil di sini, melaju gitu ya, melaju ke arah kanan misalnya. Kecepatan awalnya berapa ini? Yang 10 meter per detik ini apa? Ini adalah kecepatan awal. Kita tuliskan 10 meter per detik. Jadi sampai mengeremnya ini, sampai berhenti, berarti V-nya, kok merah ya? Nanti. V-nya berapa? V akhirnya adalah sampai berhenti, berarti 0. 0 meter per detik. V-nya adalah 0. Meter per detik, aduh jelek sekali. Oke, waktunya adalah 4 detik ya. Waktunya, simbolnya adalah T, 4 detik. Yang ditanyakan apa? Jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh kita simbolkan dengan X. X-nya berapa? Ditanyakan. Ingat rumusnya. X sama dengan, berarti kan ini GLBB ya? Gerak lurus berubah beraturan. Karena kecepatannya berubah. Berarti kita pakai rumus GLBB. X sama dengan V0T plus setengah AT pangkat 2. Nah, di sini yang belum diketahui apa? A-nya. A-nya udah ada belum? Belum. Kita cari dulu A-nya. A-nya dicari dengan apa? Adalah percepatan, perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kita teruskan, berarti A bisa diperoleh dengan V dikurangi V0 kan? Dibagi delta T. Delta T-nya udah ada itu, 4 detik. Nah, kita masukkan V. Kan tadi sampai berhenti, berarti 0. V0-nya adalah yang 10 itu tadi. Waktunya berapa? 4 detik. Detik ini meter per detik. Jadi, negatif 10 dibagi 4. Hasilnya adalah 2,5, tapi negatif. Kita tuliskan negatif 2,5. Satuannya apa, A? Meter per detik dibagi detik. Jadi, meter per detik pangkat 2. Kenapa kok A-nya negatif? A-nya negatif ini adalah menunjukkan perlambatan, bahwa benda itu melambat. Nah, begitu. Kemudian kita kembalikan ke rumusnya ini tadi. Ke rumus yang X. Kita hitung X-nya sekarang udah bisa karena A-nya udah ketemu. Oke, V0-nya berapa? 10 ya. T-nya 4. Ditambah berapa? Ditambah, tapi ini kan percepatannya negatif, jadi ditambah negatif nanti jadi negatif. Jadi itu
Di sini langsung saya tulis negatif, nggak usah bingung. Ini setengah. Jadi tanda negatifnya saya pindah di sini. A-nya adalah 2,5 dikalikan 2,5. T-nya berapa itu? T-nya 4 detik, 4 kali 4. Dihitung 4 kali 4 berapa? 16. Kita coret-coret saja nanti. Nah, ini dapat 2 ya. Jadi 2,5 kali 2. 5 kali 4, 20. Kita bisa hitung. Ini 40 dikurangi 20. Ketemunya berapa? 20. X adalah posisi, satuannya meter. Jawabannya ini. Kita beralih ke soal berikutnya. Contoh yang kedua. Ini ada benda jatuh bebas. Jatuh bebas ini juga gerak lurus berubah beraturan. Ketika semakin mendekati tanah, maka benda yang jatuh itu akan semakin cepat. Karena apa? Karena bumi punya percepatan gravitasi bumi yang menyebabkan benda ketika semakin mendekati bumi jatuhnya akan semakin cepat. Percepatan, begitu ya. Nah, ini ada benda jatuh bebas tanpa hambatan. Kalau misalnya ada hambatan udara, sebenarnya nggak bisa jatuh tanpa hambatan begitu ya. Ada meskipun sedikit. Jadi di sini dianggap tidak ada hambatan. Ketinggiannya dari 20 meter. Diketahui percepatan gravitasi bumi dibulatkan jadi 10 meter per detik pangkat 2. Suruh menghitung waktu dan kecepatannya. Oke, kita kerjakan ya. Digambar dulu diagramnya, punya bola di sini. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 2 sampai jatuh kan? Jatuh bebas. Ini adalah ketinggiannya. Ketinggiannya 20 meter. Ketinggian ini bisa kita anggap X juga loh, posisi kan, sama aja. Nah, kemudian percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi kita tulis G. G-nya adalah 10 meter per detik pangkat 2. Yang ditanyakan untuk A adalah waktu yang diperlukan. Kita cari A adalah waktunya. T. Untuk soal yang B, suruh mencari kecepatan benda saat menumbuk lantai. Di kecepatan akhir ya. Oke. Kalau benda jatuh bebas, kecepatan awalnya berapa? Jatuh doang. Berarti kan dia nggak dilempar, nggak diapa-apakan. Berarti kecepatan awalnya adalah 0. Gitu ya. Oke, rumusnya pakai apa? Ya pakai GLBB. Kita kerjakan dulu yang A ya, kita cari waktunya. Oke. Rumusnya keluar semua dulu. Yang ini dulu, yang X. Pakai rumus X. X-nya ini kita anggap sebagai H ya. Ini adalah H, sama aja. A ini nanti bisa pakai percepatan gravitasi bumi. Sama. Nah, di sini V0 kali T. V0-nya berapa? 0. Berarti ini nilainya adalah 0. Oke. Ini kita bisa tuliskan X-nya sebagai H. Kita turunkan di sini. Ini adalah H ya, X-nya. Setengah. A-nya kita ganti G. T-nya T. Tetap waktu kan sama. Kita suruh mencari apa? Waktu yang diperlukan, T-nya yang dicari. Ini yang soal A ini. Suruh nyari T. Nah, ini kalikan silang aja. Dikalikan silang, H kali 2, jadi 2H. Sama dengan GT pangkat 2. Nah, kita mau nyari T kan? Ya udah T-nya disendirikan. T pangkat 2 sama dengan 2H per G. Jadi kalau suruh nyari T, akar T-nya kan kuadrat ini. Berarti T sama dengan akar 2H per G. 2H. H-nya berapa tadi? 20. 2 kali 20. Per G-nya 10. Oke, sama dengan berapa? 40 dibagi 10, 4.
40 dibagi 10 sama dengan 4, akar 4. Sebentar, ini tulisannya jelek. Ini adalah akar 4. Akar 4 sama dengan berapa? 2. 2 detik. Jadi untuk sampai ke bawah, ke lantai, kita butuh waktu 2 detik. Ini hasilnya untuk yang A. Kita bisa tuliskan T, hasilnya di sini 2 detik. Oke. Dilanjut untuk yang B, suruh menentukan kecepatan saat menumbuk lantai. Karena ini adalah gerak jatuh bebas tanpa hambatan, berarti percepatannya bisa dianggap sama dengan percepatan gravitasi bumi. Kita bisa tuliskan V sama dengan, di sini A-nya sama dengan G, T-nya ya T gitu ya. Jadi G-nya berapa? 10 meter per sekon pangkat 2 atau 10 meter per detik pangkat 2 dikalikan dengan T. Waktunya tadi udah ketemu 2 detik. Jadi V-nya adalah 20 meter per detik. Jelas ya? Sudah ketemu semua. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Jadi bukan bentuk lurus, bukan juga gerak melingkar, tapi parabola. Contohnya, gerak peluru atau meriam yang ditembakkan. Nah, jadi benda ketika ditembakkan atau dilempar dengan sudut tertentu, maka nanti lintasannya akan berbentuk parabola. Kita menendang bola, begitu ya. Lintasannya nanti melengkung kan, nggak mungkin langsung jatuh atau naik lurus terus gitu. Karena ada percepatan gravitasi bumi itu tadi. Kira-kira kalau dibuat dalam grafik seperti ini, misal kita punya benda atau bola sesuatu, kita tembakkan dengan kecepatan tertentu. Nah, kecepatan ini bisa kita uraikan. Masih ingat ya pelajaran vektor? Ke arah sumbu X, ini sebagai Vx, dan ke arah sumbu Y sebagai Vy. Ini berubah setiap saat nanti. Vx-nya berapa, dalam waktu tertentu berubah. Untuk ke arah horizontal ini V-nya selalu berubah, tapi untuk ke arah vertikal percepatannya 0. Begitu. Nah, dengan mempelajari gerak parabola lebih lanjut, kita bisa memperkirakan ketika menembak ya, ada sasaran, ada target di sini. Kira-kira kecepatannya berapa? Kira-kira sudutnya berapa agar tepat sasaran gitu. Tapi untuk pertemuan kali ini gerak parabola tidak akan terlalu saya soroti, akan saya lanjutkan ke gerak melingkar. Ke gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Misal kita punya batu, diikat dengan tali, lalu kita putar. Nah, lintasannya nanti berbentuk lingkaran. Oke, kita bahas satu-satu besaran apa saja yang ada pada gerak melingkar. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Waktunya berapa? Begitu. Karena periode adalah waktu, maka satuannya apa? Periode satuannya, periode simbolnya T kapital ini ya. Satuannya, saya tuliskan satuannya di sini, detik. Jadi periode bisa dihitung dengan T. T kecil ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Berarti kita bisa hitung dari waktunya dulu. Waktunya berapa? Waktunya berapa detik? Untuk melakukan berapa putaran? Ini adalah jumlah putaran. Jumlah putaran ada satuannya enggak? Enggak ada. Jumlah doang, jumlah putaran. Berapa putaran? Itu enggak ada satuannya. Kita lanjut ke frekuensi. Frekuensi adalah jumlah putaran tiap detik. Kalau dituliskan dalam rumus,
F sama dengan N itu adalah jumlah putaran. Sudah ada keterangan di atasnya ya. T adalah waktu. Jadi kebalikannya periode sebenarnya frekuensi itu. Jadi satuannya apa? Seper detik ya. Jadi satuannya seper detik atau hertz. Satuannya adalah hertz. Dibaca hertz. Tulisannya Hz. Saya tuliskan Hz-nya aja ya. Dibaca apa? Hertz. Oke, apalagi kelajuan sudut. Jadi begini, karena ini gerak melingkar, kelajuannya bukan cuma kelajuan linear aja. Kalau kelajuan linear itu lintasannya yang ditempuh tiap waktu. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, kalau kelajuan sudut itu, sudutnya, sudut yang ditempuh tiap waktu itu berapa? Jadi misalnya begini. Sudut yang ditempuh tiap waktu. Misalnya dalam waktu 1 detik itu menempuh sudut segini berapa kira-kira? 30 ya? Enggak 30 lah. 3 kali 3, 90. Ya kira-kira 180 bagi 3. Ya seginilah 60. 60-an derajat. Misalnya ini 1 detik 60 derajat gitu. 60 derajat per detik itu adalah kelajuan sudut. Oke, nanti kita ada istilah radian. Oke, 1 putaran itu adalah 2 pi radian. Jadi saya tuliskan aja biar enak. Jadi 1 putaran. 1 putaran itu U-nya kayak A. 1 putaran sama dengan 2 pi radian. Diingat ya. Nah, untuk rumusnya dari kelajuan sudut kembali lagi di sini 2 pi dibagi waktu. 2 pi-nya kan radian nanti ya. Sama aja, jadi jarak dibagi waktu, tapi jaraknya ini sudutnya. Sudutnya berapa? Sudut yang ditempuh tiap waktu. Gitu. Kalau satu putaran penuh kan 2 pi radian. Nah, 1 putaran penuh itu juga waktunya adalah periode. Jadi kita bisa tuliskan untuk kelajuan sudut adalah 2 pi per T. Ini simbol apa sih? Nah, itu adalah simbol omega, cuma simbol. Ini omega namanya, dibaca omega. Satuannya apa tadi? Radian. 2 pi kan tadi radian ya satuannya. Ini adalah satuannya radian tadi. Satuan ini. Satuannya radian. Jadi omega, ini satuannya apa? Detik ya. Jadi omega satuannya radian per detik. Kita tuliskan radian per detik. Kalau sukanya sekon ya pakai sekon nggak apa-apa. Kalau suka detik pakai detik nggak masalah, sama saja. Itu untuk kelajuan linear gimana? Nah, kelajuan linear ini ya lintasannya. Lintasannya tiap waktu begitu. Jadi ini lintasannya berapa? Lintasan yang ditempuh begitu. Kaitannya dengan omega atau kelajuan sudut tadi gimana? V sama dengan omega dikalikan R. R ini adalah jari-jari. Masih ingat ya jari-jari di mana? Ini adalah jari-jari. Jari-jari lintasannya. Dituliskan R adalah jari-jari lintasan. Lintasan satuannya apa? Jari-jari satuannya meter. Ini adalah omega tadi ya, kelajuan sudut. V adalah kelajuan linear, satuannya apa?
kelajuan linear biasa, kayak di gerak lurus, meter per detik, begitu ya. Kemudian ada apa lagi? Udah ada periode, frekuensi, kelajuan. Nah, sekarang adalah percepatan. Percepatan sudut. Apa itu percepatan sudut? Di sini disimbolkan dengan alfa. Alfa adalah percepatan sudut, perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Kecepatan sudut tadi udah ya, atau kelajuan sudut sama aja. Itu omega dibagi waktu. Di sini ada simbol T kecil dan T kapital. T kecil ini untuk waktunya. Kalau T kapital adalah periode, begitu ya, diingat. Dinotis. Oke, untuk alfa sudah ya. Alfa, jadi alfa satuannya apa? Sama aja, radian per detik pangkat 2. Gitu. Saya tuliskan, ini berarti radian per detik pangkat 2. Ini adalah satuan untuk alfa. Atau percepatan sudut. Satu lagi, percepatan linear sama aja. Perubahan kecepatan linear persatuan waktu. Kaitannya dengan percepatan sudut sama. Ini percepatan linear sama dengan percepatan sudut dikalikan jari-jari lintasan. Sama aja. Untuk percepatan linear satuannya apa? Meter per sekon atau meter per detik pangkat 2. Kita tuliskan satuannya. Meter per detik pangkat 2. Tentang gerak melingkar, ada hubungan roda-roda atau hubungan antar roda. Ada beberapa jenis hubungan, yaitu sepusat, bersinggungan langsung, dan bersinggungan dengan tali. Sepusat, kita bisa kasih contoh di sepeda kita, ini udah lengkap. Ada sepusat, ada bersinggungan dengan tali. Kalau bersinggungan langsung, biasa ada di mesin-mesin begitu. Di mesin jam, atau kalau kita mau bongkar itu kira-kira seperti ini banyak. Kemudian, kalau kondisinya sepusat, roda itu berputar dengan kecepatan sudut dan arahnya sama. Kecepatan sudut tadi disimbolkan dengan omega ya, makanya di sini dituliskan bahwa omeganya sama. Jadi sudut yang ditempuh itu sama, baik yang kecil maupun yang besar, sudut yang ditempuh besarnya sama. Itu kemudian kalau bersinggungan langsung, yang sama adalah kecepatan linearnya. Karena dia bersinggungan langsung, yang satu mutar ke kanan, yang satu mutar ke kiri. Jadi arah geraknya berlawanan, tapi kecepatannya sama. Begitu. Untuk yang bersinggungan dengan tali, sama aja, kecepatannya juga sama. Kayak yang bersinggungan langsung ini. Jadi kita tuliskan V1 sama dengan V2 ini tadi. Nah, kalau yang dihubungkan dengan tali, kita bisa lihat ya di sepeda kita seperti itu, yang depan sama belakang, terus geraknya kan sama-sama, arahnya sama. Nah, jadi kedua roda itu berputar dengan kecepatan linear yang sama, dan keduanya berputar dengan arah yang sama. Kecepatan linear itu lintasannya gitu ya. Kalau kecepatan sudut, sudutnya. Beda ya. Diingat itu. Kemudian untuk 1 dan 2 kita tentukannya bebas. Jadi roda yang kecil mau disimbolkan dengan 1, roda yang besar dengan 2, itu sama aja. Yang penting konsisten saja. Jelas ya. Kita ke contoh. Ada contoh 1 dan contoh 2. Kita bahas satu per satu ya. Kita ke contoh soal gerak melingkar. Contoh yang pertama tadi. Roda, jari-jarinya 20 cm, kecepatan sudutnya 600 rpm, rotasi per menit. Nah, ini nanti kita perlu ganti kecepatan sudutnya, kita ubah ke radian per detik. Oke, kita cuma menghitung periode dan frekuensi. Mudah ya. Ini ilustrasinya. Jadi jari-jarinya tadi berapa? 20 cm. Jari-jarinya kita ubah
ke meter, jadi 0,2. Betul ya, meter. Kecepatan sudut simbolnya adalah omega, 600 rpm. Rotasi per menit. Satu rotasi tadi ingat 2pi. Jadi kita jadikan pi dikalikan 2pi radian toh per 1 menit berapa detik? 60 detik. Jadi nanti satuannya berapa? Kita coret-coret. Nah, dapat 20 pi radian. 20 pi radian. Radian per detik. Udah satuannya udah radian per detik. Untuk omeganya atau kecepatan sudut. Oke, rumusnya apa? Masih ingat? Omega sama dengan 2pi per T. Nah, kita kan suruh cari periode ya. Periodenya berapa? Frekuensinya berapa? Nah, omeganya kita masukkan. Ini di sini adalah 20pi. 20pi sama dengan 2pi-nya tetap 2pi dibagi periode. Periode ini yang kita cari. Kalikan silang saja. Jadi T di sini sama dengan 2pi dibagi 20pi. Kali silang ya tadi. 2 dibagi 20 berapa? Pi-nya sama-sama pi, hilang, habis. Ini habis, pi sama pi. 2 dibagi 20, 0,1. Satuannya apa? Untuk periode detik. Jelas ya? Ini adalah periode, 0,1 detik. Kemudian untuk frekuensi berapa? Frekuensinya bisa dihitung dengan 1 per T. Di 1 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 10. Satuannya hertz. Oke. Kita ke soal nomor 2. Mengendarai sepeda, jari-jari kir depan 6 cm, kir belakang 3 cm. Kita tandai dulu. Ini adalah kir depan sama kir belakangnya. Kita gambar ulang, boleh ya? Ini berarti dihubungkan dengan tali kan? Kir depan, kir belakang. Nah, ini adalah 6 cm. Ini R1 gitu ya. Nah, ini yang kecil, yang kir belakang, R2, 3 cm. Nah, ini dihubungkan dengan tali, begitu kan. Kemudian jari-jari roda. Jari-jari rodanya 30 cm. Nah, di sini yang roda kecil sama roda besar, oke. Kita gambarkan ulang di sini. Jadi ini ada roda besar. Ini yang roda belakang ya. Tadi kan 3 cm nih, yang R2. Nah, ini tadi R2-nya sama dengan 3 cm. Nah, R3 ini yang gede ya, roda luarnya. Ini yang R3, yang kita kasih angka R3 adalah yang 30 cm. 30 cm ini kita ubah ke meter, 0,3 meter. Yang ditanyakan apa? Oh, ada omeganya. Omega apa ini? Jika gear depan dijalankan dengan kecepatan sudut tetap. Gear depan berarti omeganya yang punya ini kan omega 1. Jangan kebalik. Ini adalah 4 radian per detik. Jadi yang depan ya. Nah, kita cari omega 2 dulu. Karena untuk nyari ini tadi. Omega 2-nya berapa? Kita hitung dulu. Baru ketika omega 2-nya udah ketemu, yang ditanyakan kecepatan linear roda yang ini. Ini kan ketahuan ini omega 2-nya berapa. Habis itu kita hitung kecepatan linear untuk V
yang roda 3. Sama aja V semuanya. Roda yang ketiga, maksudnya roda yang belakang dan depan juga nanti sama. Oke, rumusnya apa? V1 sama dengan V2. V kan omega kali R ya. Jadi ini omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Kita tuliskan omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Omega 1-nya berapa? 4. Ini karena perkalian, meskipun sentimeter nggak apa-apa, karena nanti satuannya kita coret, jadi nggak masalah. R1-nya berapa? 6 cm. Omega 2-nya yang kita cari, R2-nya 3 cm. Nah, sama-sama cm kan, dicoret, nggak masalah. Kita tukar posisinya, 3 sama 6. Ini sama aja dibagi ya, dapat 2. Jadi omega 2-nya ketemu 8 radian per detik. Kalau sudah ketemu omega 2, 8, jadi ini 8 radian per detik. Omega 3-nya kan sama aja. Oke, rumusnya kita keluarin. Omega 2 sama dengan omega 3. Jadi omega 2-nya tadi berapa? Omega 2-nya ketemu 8. Omega 3-nya juga 8. Itu omega 3-nya sama dengan omega 2 radian per detik. Nah, kita kan baru tahu omeganya nih. Yang ditanyakan adalah V-nya. V dari roda yang luar itu tadi. V-nya berapa jadinya? V sama dengan omega kali R, ingat itu. Hubungan gerak melingkar dengan gerak lurus. Jadi ini omega 3, roda yang cari-cari roda ketiga gitu ya. Omega 3-nya ketemunya tadi 8, R3-nya berapa? 0,3 meter. 8 kali 3, 24. Berarti di sini adalah 2,4. V3-nya. 2,4 satuannya meter. Udah diubah ke meter tadi ya. Per detik. Jelas ya? Oke, selesai sampai di sini. Untuk gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Kita ketemu